Materi berikutnya adalah pengenalan potensi diri ya anak-anak. Jadi saya sendiri dan juga mungkin dialami oleh siapapun, itu kadangkala kita itu berjalan sing penting melaku, nggak ada tujuan sama sekali. Jadi misalkan gini, koncone milih sekolah di jurusan A, wah koncoku neng A, aku melok neng A. Lah setelah kita dalami, kita belajar di jurusan tadi ternyata tidak cocok dengan keinginan hati kita atau hobi kita. Itu tidak berlaku di sekolah saja, di dunia pekerjaan, di dunia kehidupan, di kehidupan kalian itu seringkali seperti itu. Jadi seseorang gagal dalam menjalani hidupnya karena apa? Dia tidak punya tujuan atau angan-angan sama sekali. Sing penting melaku, lah itu salah. Jadi untuk menanggulangi kegagalan tersebut, jadi kalian harus tahu potensi diri kalian masing-masing. Jadi biasanya segala sesuatu yang kalian jalani itu tidak kalian sadari betul. Jadi tidak kalian sadari dan juga tidak sesuai dengan tujuan awal kalian. Misalkan gini, kalian sudah milih SMK Karya, ibaratnya seperti itu, ngambil jurusan akuntansi. Setelah kalian jalan di akuntansi, ternyata jiwa kalian itu ada di multimedia, misalkan seperti itu. Jadi akhirnya kalian tidak nyaman di akuntansi, bingung, ngeletei, jarang melebu karena apa? Tidak sesuai dengan hati nurani dan keinginan kalian sendiri. Jadi oleh karena itu, lek iso milih sekolah atau jalan hidup itu jangan elu-elu, melu-melu teman. Nah, itu semua mengalami ya. Terutama negara berkembang itu mengalami semua. Jadi pola pikirnya seperti ini. Biasanya jalan hidupmu itu masih ditentukan oleh orang tua. Jadi arahan orang tua seperti apa, kamu ngikut aja. Tidak sesuai dengan hati, akhirnya kalian berontak, jarang lebu sekolah, jarang ngumpulin tugas, terus akhirnya kalian drop out. Nah, itu resiko dari kalian tidak mengikuti kata hati atau mungkin potensi diri kalian. Nah, agar sesuai dengan potensi diri kalian dan cita-cita apa yang kalian ingin capai, itu kalian harus memilih sesuatu yang tepat untuk saat ini agar supaya kalian bisa jalan menuju cita-cita yang kalian ingin. Nah, silakan simak penjelasan saya berikut ini. Ya, yang pertama, kalian harus bisa paham kegiatan yang favorit kalian apa atau hobi kalian apa. Itu kalian harus paham. Misal, sejak kecil kalian suka membaca buku sejarah. Maka untuk berikutnya atau tujuanmu nantinya itu bisa kalian cari bidang pekerjaan dan bidang ilmu yang berkaitan dengan sejarah. Contoh lagi, kalian suka foto, ngedit foto atau mungkin eh, ngambil gambar dengan kamera. Nah, kalau kalian sudah punya hobi seperti itu, cari sekolah yang bisa menunjang hobi kalian, misal multimedia. Jelas, di situ di multimedia diajari cara fotografi, baik pengambilan gambar dan editing fotografi. Cocok. Dan juga nantinya karena itu hobi kalian itu mengambil gambar, itu nanti kalian juga bisa mengambil bidang pekerjaan yang sesuai dengan hobi. Fotografer misalkan apa? Studio foto misalkan, seperti itu. Jadi segala sesuatu kalau kita itu eh,
kita jalani dengan hati, dengan aktivitas favorit kita apa, itu nanti akan kita jalani dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Karena apa? Hobi kita di situ. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke contoh sejarah tadi. Tidak melulu soal menjadi guru sejarah atau ahli sejarah. Jadi kalian yang suka tadi, Anda bisa mengembangkan potensi menjadi ahli budaya, arkeologi, dalang ya kayak belangkon saya ini, dan hal yang lainnya yang berkaitan dengan sejarah. Jadi kita harus bisa mengenali aktivitas favorit kita sendiri. Baru kita memilih sekolah. Selain memilih sekolah, kita bisa memilih selanjutnya, kita bisa memilih pekerjaan sesuai dengan hobi kita. Itu nanti akan nyaman, Cak. Jadi kita menjalani hobi kita tapi kita menerima uang. Itu. Yang kedua, cari tahu kepandaian kalian. Jadi dengan mencari tahu kepandaian apa yang dimiliki oleh kalian sendiri, itu nanti kalian bisa mengetahui potensi diri kalian sendiri. Terkadang hal tersebut berseberangan dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu tidak masalah. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu tidak sesuai, belum tentu sama dengan pinter ya dewe bidang opo. Seperti itu. Misal, Anda ternyata berbakat menjadi seorang ilmuwan. Namun, Anda tidak merasa senang ketika belajar ilmu IPA misalkan. Seperti itu. Atau gini, Anda suka otomotif. Tetapi, Anda tidak senang dunia otomotif. Misalkan belajar ilmu otomotifnya, kalian tidak senang. Nah, itu tidak masalah. Jadi berarti sebenarnya kalian itu pandainya di otomotif. Nah, kenapa kalau kalian tidak suka belajar ilmu otomotifnya? Mungkin banyak hal. Lingkungan kalian tidak mendukung, gurunya tidak enak, atau mungkin kalian tidak bisa masuk kalau materi, bisanya langsung praktek. Nah, itu juga mempengaruhi. Yang ketiga, bertanya pada orang lain. Ini perlu. Melihat potensi diri memanglah tidak mudah, ya. Dimana kita harus bisa menilai dengan baik siapa diri kita sendiri dan potensi apa yang ada di diri kita. Tetapi jika kalian merasa kesulitan, cobalah minta bantuan temanmu, saudaramu, orang tuamu, yang mereka bisa menilai diri kamu. Aku ki isone opo to? Nah, itu nanti kalian bisa tanya kepada itu tadi, teman, orang tua, family yang dekat dengan kalian. Jadi nanti sharing dengan mereka. Itu nanti biasanya dengan kalian sharing, itu nanti kalian bisa tahu potensi diri kalian seperti apa. Jadi biasanya setelah kita ngomong ke family atau teman atau mungkin orang tua, mereka punya masukan, awakmu itu aslinya seneng iki lho, awakmu nu pintere ning iki lho, jane awakmu cocoke dimuk jurusan iki. Lah, jane awakmu bar jurusan iki kok nanti awakmu iso kerja ning kene, sebabnya awakmu apa? Awakmu isone ning kene. Seperti itu. Jadi dengan kita sharing, kita nanti dengan orang tua, dengan family, dengan teman sebaya atau mungkin orang yang kalian bisa ajak sharing, silakan. Supaya nanti kalian bisa menemukan potensi diri kalian sendiri. Yang keempat, kenali potensi dominan. Maksudnya gini ya, ada tipe orang yang memiliki potensi sangat banyak, iso kabeh, all round, sembarang barang iso, namun tidak mateng. Karena apa? Dengan semua kalian bisa menguasai, biasanya malah iso ini gak tenanan. Karena apa? Kakean sing dipikir. Ya. Jadi akhirnya sangke akeh sing dipikir, kabeh akhirnya gak tenanan. Bingung dewi. Ya itu. Misal gini.
Mereka bisa memasak, senang traveling, dan sering melakukan olahraga. Bahkan ketiganya bisa menjadi hobi yang bersamaan. Namun, coba kenali lebih jauh kegiatan dan potensi mana yang lebih dominan dari memasak, senang traveling, atau olahraga. Nah, ini harus dipelajari. Jika misal standarnya sama, jadi misalkan masak iso pinter, traveling seneng, olahraga seneng, tetap ada nih salah satu yang dominan, tetap ada. Misalkan senang masak. Nah, jadi dari sharing tadi kalian bisa ketemu poin kamu senang masak, pinter. Nah, tekuni. Berarti intinya kamu hobi masak. Cari sekolahan apa dunia pendidikan yang berhubungan dengan masak memasak, dan kemudian yang menunjang hobi kamu. Hobi kamu masak, cari jurusan sekolah yang masak memasak, dan kemudian pekerjaannya juga masak akhirnya. Misal jadi koki, di pesawat, koki di kapal laut, koki di kapal pesiar, koki di di hotel berbintang, itu sangat tinggi penghasilannya. Dan potensi ini perlu digali. Terus kemudian yang keempat, jangan takut berbeda. Maksudnya gini, kalau kalian berbeda dengan orang lain, misalkan gini, lingkungan kalian tidak suka main badminton, sukanya sepak bola. Jangan takut, karena dari perbedaan itu tadi, misal yang suka badminton hanya kamu sendiri, nanti kamu akan menonjol dari orang-orang di sekelilingmu. Karena apa? Karena itu tadi, hobimu atau kesenanganmu atau potensi dirimu itu badminton, sedangkan orang-orang di sekitarmu itu sepak bola. Jadi itu nanti dari perbedaan potensi itu tadi, itu nanti akan membuat kamu bisa lebih dikenal daripada yang lain. Tapi intinya satu, potensi itu adalah hal yang positif. Berikutnya yang keenam adalah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri ini menjadi cara yang untuk menemukan potensi diri. Maksudnya gini aja, dengan kalian menghargai diri kalian sendiri, itu nanti kalian bisa menemukan jati diri Anda sendiri. Potensi diri baru bisa diketahui jika Anda menghargai, mendengarkan apa yang Anda inginkan, apa yang hati Anda inginkan sendiri. Ya, ini hal penting di bidang perspektif psikologinya. Jadi menghargai diri sendiri. Tapi jangan sampai dengan kalian menghargai diri sendiri akhirnya menjadi sombong. Itu jelek juga. Yang ketiga, dengarkan orang lain.